IHSG anjlok lagi. Tanggal 18 Maret 2025, per gua recording hari ini, sempat di halt karena turun lebih dari 5%. Yang akhirnya menimbulkan kepanikan dan juga pertanyaan, ada apa dengan perekonomian Indonesia? Apakah kita sedang tidak baik-baik saja? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Satu hal yang harus lu pahami, kalau IHSG ini ada sektor penggerak yang punya kapital besar, sehingga bisa menggerakkan saham secara keseluruhan. Sektor yang pertama adalah sektor finansial, which is bank-bank besar di Indonesia. Lalu juga ada sektor konglo, yaitu perusahaan-perusahaan yang dipegang oleh konglomerat. Dua sektor ini banyak mengalami penjualan yang signifikan. Jumlahnya itu gede, triliunan. Makanya kenapa IHSG yang pernah menyentuh angka all-time high di angka 7.900-an, sekarang hanya di angka 6.000-an. Satu fakta yang menarik adalah jumlah investor saham secara jumlah ya, memang lebih banyak investor dalam negeri, lokal, which is kita-kita nih. Tapi secara value, secara nilai, investor asing itu masih jauh lebih besar. Sehingga ketika investor asing melakukan jual beli, itu akan sangat mempengaruhi pergerakan saham di IHSG. Nah, yang terjadi sekarang, investor-investor asing ini pada narik duit dari Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka pada tarik duit? Nggak bisa dipungkiri sentimen-sentimen negatif, terutama langkah-langkah pemerintah sekarang ini, itu banyak menimbulkan keraguan dari pihak asing. Lu nggak bisa menutupi kebijakan-kebijakan yang absurd ya. Terakhir kan ada RUU TNI ingin menghidupkan lagi dui fungsi dari militer. Itu dilihat loh sama global. Lu nggak bisa menutupinya itu hanya dengan modal kasih wacana atau lu kasih buzzer atau influencer buat ngomong kalau Indonesia baik-baik saja or whatever it is. Karena kondisi market tuh nggak bohong. Apa yang lu lihat itu, angka-angka itu nggak bohong. Itu yang mewakili sebenarnya apa yang terjadi. Ketika terjadi halt ini pun, lagi-lagi ya, langkahnya itu langkah yang seremonial. Perwakilan DPR datang ke gedung Bursa Efek yang nggak ada efeknya sebenarnya. Cuman bilang, oke, semua baik-baik saja. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah likuiditas dari pasar modal tersebut. Apa yang pemerintah akan lakukan? Suku bunga BI bagaimana? Belum lagi menjawab rumor-rumor yang katanya juga menjadi salah satu katalis adalah akan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah Idul Fitri. Yang konon efeknya akan membuat investor asing akan semakin skeptis terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Ternyata sosok Sri Mulyani itu masih begitu kuat ya di mata asing. Dan semua ini nggak bisa lu tutup-tutupi. Karena arus informasi itu sekarang gampang aksesnya. Dari luar ingin melihat apa yang terjadi di Indonesia, atau dari Indonesia ingin melihat terjadi apa yang di luar, sebenarnya itu bisa lu lihat. Gampang mendapatkan akses informasinya. Sehingga sentimen-sentimen negatif itu juga pasti akan diketahui oleh orang-orang di luar Indonesia, terutama investor. Kecenderungannya, kalau IHSG itu turun, nilai dolar biasanya menguat, rupiah melemah. Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menghadapi hal ini? Biar tidak terjadi krisis yang parah banget. Karena harus dilakukan sesuatu. Harus ada langkah konkretnya. Harus ada hasilnya, bukan cuma bermain narasi lagi. Cuma hanya omong-omong doang. Nggak bisa. Sekali lagi gue ingatkan, market itu nggak bohong. Kondisi real di lapangan tuh nggak bohong. Nah, cuman gue khawatirnya adalah apakah orang-orang yang menjadi pengambil keputusan untuk hal ini punya kompetensi nggak? Terakhir kali terjadi hal seperti ini itu 5 tahun yang lalu ketika COVID. Tanggalnya pun sama, 18 Maret 2020 waktu itu.
Tapi bedanya itu kan secara global. Nah, lucunya, atau lebih tepatnya mirisnya, ini kejadiannya untuk wilayah Asia, cuma Indonesia doang yang indeks sahamnya tuh merah sendiri, yang anjlok sendiri. Negara-negara tetangga, negara-negara di Asia itu pada naik semua. Nah, ketika terjadi hal ini, of course, yang investor lokal tadi itu yang gue bilang jumlahnya secara quantity banyak, tapi secara value nggak sebanyak investor asing, jadi ikut-ikutan panik. Jadi ikut jual, makanya jadi tambah parah nih. Kenapa mereka ikut panik? Ya karena banyak dari mereka main saham, terjun ke saham itu cuma ikut-ikutan. Tapi nggak ngerti fundamentalnya kayak gimana. Akhirnya ya koreksinya makin dalam nih. Harganya makin anjlok nilai dari IHSG. Nah terus sekarang pertanyaannya sebagai masyarakat, publik nih harus bagaimana menyikapinya? Nah, kalau lu investor saham, lu lihat lagi portofolio lu nih, jangan asal jual kalau fundamentalnya masih bagus. Karena seringkali sebenarnya nilai saham itu tidak mencerminkan dari kinerja perusahaan tersebut. Jadi lu harus lihat nih fundamental dan kinerja dari saham-saham perusahaan yang lu pegang. Kalau lu punya duit dingin lebih, lu masih punya cash, justru kesempatan buat lu buy the dip. Beli di harga diskon, beli di harga murah seperti sekarang ini. Tapi beli yang beneran punya prospek ya. Jangan yang saham gorengan nggak jelas. Nah, kalau lu yang bukan investor, kalau lu yang nggak berkecimpung di dunia saham, apa yang lu harus lakukan? Waspada, perekonomian makin lesu, daya beli berkurang. Kalau lu punya pekerjaan sekarang, pertahankan pekerjaan lu. Jangan asal resign. Karena sekarang lagi banyak PHK, banyak orang yang butuh pekerjaan. Kalau lu resign dengan asal-asalan dan lu nggak atau belum mendapatkan pekerjaan yang baru, itu namanya bunuh diri. Jangan. Ada satu lagi, yaitu mulailah mencari peluang dari keadaan sekarang ini. Kenapa gue bilang mencari peluang? Biasanya ketika terjadi krisis, akan ada orang kaya baru, akan ada peluang baru. Disinilah PR lu untuk bisa nggak mengambil peluang tersebut. Seperti zaman COVID kan, ada yang justru secara bisnisnya, secara usahanya kenceng banget naiknya. Nah, tinggal bagaimana lu melihat peluang ini. Oke, jadi betul IHSG lagi berdarah-darah, perekonomian lagi sedang lesu, tapi bukan berarti kita panik. Yang penting kita tetap harus rasional. Dan lebih penting jangan cuma diam aja. Lu harus tetap melakukan sesuatu. Minimal buat diri lu sendiri terlebih dahulu. Oke, itu dari gua. Seperti biasa kalau lu punya komentar, lu pengen cerita, lu pengen bertanya, diskusi, atau apapun itu bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.